Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran fikih hari ini kita akan membahas mengenai transaksi jual beli. Baik, pertama kita akan bahas mengenai definisinya ya. Definisi jual beli secara etimologi itu berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya adalah tukar menukar gitu ya. Sedangkan secara terminologi yakni transaksi tukar menukar barang yang mengakibatkan pemindahan hak milik secara ma'rifah, yaitu secara permanen sesuai dengan syarat dan rukun tertentu gitu ya. Jadi kalau secara ma'rifah atau permanen, transaksi sewa menyewa ini tidak termasuk pada jual beli gitu ya, transaksi ijarah, karena ijarah itu menyebutkan batas waktu gitu ya, tidak permanen meskipun di sana ada imbalan gitu ya, ada transaksi gitu ya. Atau misalkan hibah juga tidak termasuk pada transaksi jual beli karena hibah ini tanpa ada imbalan, hanya pemberian dari salah satu pihak ke pihak kedua gitu ya, tidak ada imbalan. Oke, selanjutnya dasar hukum yang menjadi legalitas jual beli ini terdapat dalam Al-Quran maupun hadis ya. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat dalam hadis juga ya di sana yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai penghasilan yang paling baik, maka Nabi bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli berdagang dengan cara yang baik. Selanjutnya hukum jual beli. Awal mula hukum jual beli ini adalah mubah, itu dibolehkan ya dalam Islam. Namun hukum jual beli ini bisa menjadi beberapa hukum. Pertama menjadi sunnah. Menjadi sunnah yaitu menjual sesuatu yang bermanfaat dan dibarengi dengan niat yang baik. Misalkan kita menjual obat ya, obat ini bermanfaat bagi orang-orang yang sakit dan kita diniatkan menjual ini untuk membantu orang-orang yang sakit gitu ya. Selanjutnya jual beli ini juga bisa berhukum wajib gitu ya. Berhukum wajib misalkan untuk seseorang mencari nafkahnya itu hanya bisa dengan jual beli gitu, dengan cara berdagang ya, maka dia wajib untuk melakukan jual beli tersebut gitu ya, pekerjaan berdagang tersebut gitu. Atau misalkan menjual makanan pada orang yang akan mati jika tidak memakan makanan tersebut gitu. Misalkan kita punya warung nih, warung makan gitu ya. Warung makan udah sore udah tutup karena ada tinggal satu porsi lagi gitu ya. Satu porsi lagi tadinya ya untuk kita makan gitu ya, buat makan malam misalkan. Ternyata ada orang yang lewat gitu. Orang tersebut sangat kelaparan gitu. Kalau tidak makan gitu, maka dia akan mati. Maka si pemilik warung makanan itu wajib menjual makanan tersebut gitu ya. Baik, selanjutnya hukum ketiga itu mubah ya, karena awalnya hukum jual beli ini adalah mubah, yaitu diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan pekerjaan jual beli berdagang, malah kan dicontohkan oleh Rasulullah juga gitu ya, berdagang atau boleh mencari pekerjaan lain selain berdagang gitu ya. Yang keempat, hukum berdagang atau hukum jual beli ini bisa menjadi makruh gitu ya. Makruh ini berarti kalau dilakukan ya boleh saja tidak mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala
gitu ya. Contohnya menjual rokok gitu ya. Silakan aja boleh menjual rokok gitu. Tapi jika ditinggalkan tidak menjual rokok tersebut malah mendapat pahala gitu ya. Karena rokok ini banyak mudaratnya gitu ya. Selanjutnya yang kelima, hukum jual beli ini bisa menjadi haram, yaitu jual beli barang haram gitu. Misalkan menjual anggur yang si penjual tersebut tahu bahwa anggur itu bakal digunakan untuk hal-hal yang memabukkan gitu ya. Atau misalkan menjual ayam gitu. Tapi tahu si penjual ayam ini, si ayam ini pasti akan diadukkan gitu ya oleh si pembelinya, maka haram untuk menjualnya ya. Baik, selanjutnya struktur akad jual beli. Yang pertama ada yang disebut dengan aqidain, yaitu adanya penjual dan adanya pembeli gitu. Yang kedua adanya maq'udang lain, ada alat pembayaran dan juga ada barang yang dijual gitu ya. Tidak akan adanya transaksi, tidak ada adanya jual beli kalau alat pembayaran tidak ada gitu ya. Atau tidak ada barang yang akan dijual gitu ya. Adapun tukar menukar barang dengan barang itu bukan jual beli, tapi disebut dengan barter ya. Dan yang ketiga adanya sigoh, yaitu ijab qabul, yaitu adanya ucapan antara si pembeli dan si penjual gitu, dan kesepakatan mengenai harganya gitu ya. Baik, selanjutnya etika dalam bertransaksi jual beli. Karena kita tahu jual beli ini termasuk dalam cabang ilmu muamalah ya. Hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu hubungan sosial. Ada etikanya gitu ya. Nah, etika dalam bertransaksi jual beli ini yang pertama, tidak terlalu banyak mengambil laba ya. Ini standar-standar aja dalam menjual, dalam mengambil laba gitu ya. Dan yang kedua, jujur dalam bertransaksi, yakni menjelaskan keadaan komoditi, itu barang yang akan diperjualbelikan, baik kelebihan maupun kekurangannya gitu, tanpa ada kebohongan. Misalkan tukang buah nih, ini seger loh, baru dipetik tadi sore, padahal dipetiknya itu udah 2 hari yang lalu. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh berbohong, harus jujur dalam bertransaksi gitu ya. Karena ini jelas dalam hadis dilarang gitu ya. Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dalam bertransaksi dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi gitu ya. Dan yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi. Maksudnya adalah baik penjual gitu, misalkan dalam hal tawar-menawar gitu. Jadi ada kedermawanan dari penjual untuk mengurangi harganya, menurunkan harganya gitu ya, misalkan gitu ya. Ataupun dari pihak pembelinya ada kedermawanan, jika sudah diturunkan harganya, nambah lagi gitu barang yang dibeli gitu ya. Oke, selanjutnya etika dalam bertransaksi jual beli yang keempat adalah sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur gitu ya. Karena ini jelas dalam surat Al-Baqarah tertera, janganlah kamu jadikan nama Allah dengan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Jadi sebisa mungkin jauhi kata sumpah. Sumpah ini hanya bisa kita gunakan kalau memang benar-benar sangat mepet, sangat dibutuhkan gitu. Misalkan si pembelinya benar-benar nggak percaya nih gitu. Nah, boleh kalau seperti itu. Tapi dianjurkan untuk menjauhi ya, menjauhi kata-kata sumpah. Dan yang kelima, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan pada jumlah piutang. Nah, ini sangat penting gitu ya. Apalagi dalam hal utang piutang, dikhawatirkan ketika nanti si
penghutang akan membayar utang, si pemberi hutang lupa gitu ya, lupa hutangnya berapa gitu ya, hutangnya berapa. Jadi harus jelas gitu ya, harus dicatat. Selanjutnya transaksi jual beli yang dilarang. Nah, ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam gitu ya. Tadi diperbolehkan jual beli, tapi bisa jadi haram jual beli ini jika yang pertama ikhtikar. Ikhtikar ini adalah menimbun ya. Misalkan menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal gitu agar mendapat keuntungan yang besar. Misalkan nih pada kasus awal-awal Covid ya, waktu itu ada penimbunan masker. Sehingga ketika orang-orang sangat butuh darurat dikeluarkan dengan harga yang fantastis gitu ya. Itu tidak boleh. Dan yang kedua, najshi, yaitu menawar barang dengan harga yang ditinggikan gitu. Najshi di sini yaitu bukan karena ingin membeli gitu ya, meninggikan harganya itu. Misalkan, lah gampang, misalkan harga si laptop ini 2 juta. Saya beli 5 juta gitu ya. Tapi dengan niatan akan menipu si penjual tersebut. Dan yang ketiga, saum ala al-saum, menawar atas tawaran orang lain. Ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain gitu ya. Dan yang keempat, mengandung unsur membantu kemaksiatan. Misalkan sama hal yang tadi, yang hukum jual beli bisa jadi haram. Misal menjual buah anggur dan kita tahu orang yang membeli anggur ini akan diolah menjadi minum-minuman keras misalkan. Maka haram gitu menjual anggur tersebut gitu ya. Oke. Itu saja pembahasan minggu ini mengenai khiyar, salam dan al-hajj. Kita akan lanjut minggu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.